Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Batur Movie. Di video kali ini kita akan membahas film Marvel terbaru yang berjudul Thor: Love and Thunder. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan sebuah planet yang sangat gersang. Di sana terlihat seorang ayah bernama Gorr dan putrinya yang bernama Love. Selama berhari-hari, Gorr memohon kepada Dewa Rapu agar ia dan putrinya diberikan keselamatan dalam menghadapi ujian tersebut. Namun sayangnya doa Gorr tak kunjung dikabulkan oleh sang dewa. Sampai akhirnya Love tidak sanggup lagi dan akhirnya meninggal dunia. Kematian sang putri tentu saja membuat Gorr sangat sedih dan putus asa. Namun di tengah keputusasaannya itu, ia tiba-tiba mendapatkan ilham yang menariknya ke sebuah tempat. Tempat itu dipenuhi dengan rumput-rumput berwarna hijau, air yang sangat berlimpah, dan buah-buahan yang sangat banyak. Dengan rakusnya, Gorr memakan semua buah-buahan yang ia temukan untuk mengobati rasa laparnya selama ini. Tak lama kemudian, Dewa Rapu akhirnya muncul di hadapannya. Dewa Rapu yang datang justru marah kepada Gorr karena sudah memakan semua buah-buahannya. Meskipun Gorr selalu berdoa kepadanya, namun Dewa Rapu menganggap semua itu hanyalah sia-sia. Mendengar hal itu, Gorr sangat terkejut dan juga sedih karena ia selama ini selalu berdoa dengan tulus kepada sang dewa. Ia pun langsung mencabut kalung keagamaannya dan tidak mengakui Dewa Rapu sebagai dewanya lagi. Hal itu tentu saja membuat Dewa Rapu murka kepada Gorr. Ia mengangkat tubuh Gorr dan berniat membunuhnya. Namun sebuah pedang yang ada di sana tiba-tiba bergerak menuju tangan Gorr, sehingga Gorr bisa menggunakan pedang itu untuk membunuh Dewa Rapu. Sejak saat itulah Gorr bersumpah akan membalaskan kematian putrinya dengan membunuh semua dewa yang masih tersisa. Scene beralih memperlihatkan sekelompok orang yang sedang membicarakan tentang kehidupan Thor. Ia diketahui sebagai seorang superhero yang sudah berlatih sejak ia kecil. Setelah menjadi superhero, ia kehilangan banyak orang, termasuk sahabat dan juga saudaranya. Ia juga sempat menjalin hubungan dengan beberapa wanita, dan yang terakhir jalin hubungan dengan seorang wanita bernama Jane Foster. Namun mereka juga sudah lama berpisah. Beberapa tahun belakangan ini, Thor diketahui bergabung dengan sekelompok superhero bernama Guardians of the Galaxy. Setelah semua peristiwa di kehidupannya, Thor merasa cukup frustasi dan memilih untuk beristirahat sejenak. Ia pun menanam kapak kekuatannya yang disebut dengan nama Stormbreaker. Sambil menunggu seseorang yang membutuhkan pertolongannya, sampai akhirnya salah satu anggota Guardians of the Galaxy menghubungi Thor dan memintanya untuk datang dalam sebuah pertempuran melawan alien. Setelah lama menghilang dari dunia pertempuran, Thor terlihat sangat santai menghampiri teman-temannya yang saat itu sedang dalam keadaan perang. Raja yang ada di sana senang melihat kedatangan Thor dan percaya bahwa Thor bisa mengalahkan para alien serta melindungi kuil kebanggaan mereka. Alhasil, dengan kekuatan Stormbreaker-nya, Thor berhasil dengan mudah mengalahkan semua alien. Namun, kekuatannya yang sangat dahsyat malah membuat kuil yang ada di sana hancur berkeping-keping.
kita pun diperlihatkan pada mantan kekasih Thor, yaitu Jane Foster. Hi, how's the Einstein Rosen Bridge? Jane saat ini diketahui menderita kanker stadium 4 yang membuat temannya khawatir kalau Jane tidak akan bisa bertahan lama. Apalagi setelah ia mengetahui kalau proses kemoterapi yang Jane jalani sama sekali tidak berpengaruh pada kesembuhannya. Tak ingin berlarut-larut meratapi penyakitnya, Jane memutuskan untuk mencari palu Mjolnir milik Thor yang dipercaya bisa memberikan kesehatan dan kekuatan pada pemakainya. Keesokan harinya, Jane langsung berangkat ke New Asgard untuk mengambil palu Mjolnir. Saat ia mendekati palu Mjolnir, serpihan Mjolnir tiba-tiba merasakan kehadiran Jane. Kembali ke Thor, setelah memenangi pertempuran, sang raja sangat berterima kasih kepada Thor dan memberikan 2 ekor kambing raksasa sebagai hadiahnya. Dengan bersusah payah, Thor dan para anggota Guardians of Galaxy berusaha memasukkan kedua kambing itu ke dalam kapal mereka. Selain itu, Thor juga mendapatkan pesan darurat dari seorang temannya yang bernama Sif. Karena meminta bantuan sangatlah banyak, para anggota Guardians of the Galaxy pun memutuskan untuk berpencar. I'll find Sif. You answer the other calls. The galaxy. It's a good memory. We have Guardians say, may you travel with us. Tak lama kemudian, akhirnya sampai di tempat Sif dalam keadaan terluka parah. It's me, Thor. Sif berkata kalau pelaku yang melakukan semua ini adalah seseorang dengan julukan penjagal dewa. The God Butcher is coming. He seeks. Ia bertujuan untuk membunuh semua dewa yang ada di dunia. Targetnya selanjutnya yang akan ia serang adalah kota Asgard. Setelah mendengar hal itu, Thor langsung berangkat ke Asgard dan bertemu dengan si penjagal dewa. Orang itu terlihat membangkitkan beberapa monster bayangan yang langsung menyerang Thor serta para anggota Guardians of Galaxy. Di tengah pertarungan itu, seseorang tiba-tiba datang membantu mereka. Orang itu terlihat membawa Mjolnir yang membuat Thor sangat bahagia. Namun tak disangka, pemilik Mjolnir saat ini ternyata adalah Jane sebagai pemilik Mjolnir yang baru. Jane siap membantu Thor untuk melawan para monster bayangan. Jane? Saat itulah Thor melihat si penjagal dewa yang ternyata adalah Gorr. Keduanya pun bertarung dengan sangat sengit. Namun pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Thor. Karena situasinya sudah terdesak, Gorr akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya Gorr tidak kabur dengan tangan kosong, di mana ia berhasil menculik semua anak di New Asgard sebagai tawanannya. Keesokan harinya, semua orang tua tiba-tiba datang dan melaporkan kehilangan anak-anak mereka. Thor mencoba menenangkan para orang tua dan menjelaskan kalau Gorr saat ini memiliki pedang Microsword yang dipercaya sebagai kutukan untuk membunuh para dewa. Di tengah kepanikan itu, Thor mendapatkan kontak dari putra handal yang bernama Axel. Berkat kontak itu, Thor berhasil masuk ke tempat Axel dan menyadari kalau semua anak sekarang telah disekap di dunia bayangan. Untuk menyelamatkan anak-anak itu, Thor butuh dukungan dari para dewa yang lain. Oleh sebab itulah ia dan para anggotanya sepakat pergi meminta bantuan pada para dewa. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota Omnipotence, tempat para dewa berkumpul. Thor dan teman-temannya bertemu dengan berbagai macam dewa,
termasuk ketua para dewa yaitu Dewa Zeus. Sebelum menemui para dewa, Thor dan teman-temannya menggunakan kostum untuk menutupi jati diri mereka yang berasal dari Asgard. Valkyrie yang tidak yakin kalau Zeus akan membantu mereka menyiapkan strategi lain untuk mencuri Thunderbolt milik Dewa Zeus. Namun Thor tidak setuju dengan rencana Valkyrie, jadi ia pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan Dewa Zeus. Thor mengatakan pada Dewa Zeus kalau ia membutuhkan bantuan para dewa untuk menghabisi seorang penjagal dewa yang bernama Gorr. Namun Dewa Zeus dengan santai menolak permintaan Thor dan langsung membongkar penyamarannya. Karena hal itu, Thor dan teman-temannya pun terpaksa memberontak dan melawan para pengawal Dewa Zeus. Membuat Dewa Zeus murka. Jadi ia pun melemparkan Thunderbolt ke arah Gorr, membuatnya hancur berkeping-keping. Itu tentu saja membuat Thor sangat marah. Jadi ia pun membalas serangan Dewa Zeus dengan menggunakan Gorr. Akibat hal itu, Dewa Zeus akhirnya terluka, sehingga Thor dan teman-temannya berhasil kabur dan mencuri Thunderbolt. Meskipun Thor dan teman-temannya tidak dapat dukungan dari para dewa, namun Thor bertekad tetap akan pergi ke dunia bayangan untuk menyelamatkan semua anak yang telah ditahan. Dalam perjalanan menuju ke dunia bayangan, Thor dan Jane akhirnya memiliki waktu untuk berbicara empat mata. Di sana, Jane bercerita tentang penyakit kankernya yang sudah semakin parah. Hal itu pun membuat Thor tersadar alasan Mjolnir memilih Jane sebagai pemiliknya yang baru, tentu saja untuk menyelamatkan nyawa Jane. There's no greater purpose than to help those in need. Singkat cerita, Thor dan teman-temannya akhirnya sampai di dunia bayangan. Setelah menyisir lokasi di sana, mereka pun menyadari kalau semua anak sudah menghilang. The hell is this place? Hal itu pun membuat Thor sadar kalau Gorr baru saja menjebaknya. Jane pun menyadari kalau Bifrost adalah kunci yang dimaksud Dewa Zeus. Hal itu, Jane langsung membuang Stormbreaker milik Thor. Tak lama kemudian, Gorr pun tiba di sana dan langsung berhadapan dengan mereka. Call the axe when you call the dentist. Sayangnya, karena saat ini Gorr berada di dunia bayangan, kekuatan Gorr menjadi jauh lebih kuat daripada saat berada di planet mereka. Gorr akhirnya berhasil menangkap mereka bertiga dan menyuruh Thor untuk memanggil Stormbreaker. Karena Gorr terus memaksanya, Thor akhirnya terpaksa memanggil Stormbreaker. Dengan hal itu, mereka pun berhasil bebas dan kembali berhadapan melawan Gorr. Gorr tentu saja dibantu oleh para monster bayangan yang langsung menyerang Jane serta Valkyrie. Di awal pertarungan, Thor dan teman-temannya berhasil unggul melawan Gorr. Namun, karena mereka berada di dunia bayangan, Gorr lagi-lagi berhasil membalikkan keadaan. Jane dan Valkyrie berhasil diserang oleh Gorr, sehingga mereka berdua berada di ambang kematian. Melihat hal itu, Thor akhirnya memutuskan untuk membawa mereka semua kembali ke New Asgard. Gorr yang melihat hal itu tak ingin kehilangan Stormbreaker, jadi ia pun mencoba merampas Stormbreaker dari tangan Thor dan berhasil mendapatkannya.
Sesampai di New Asgard, Jane kembali ke tubuhnya yang lemah dan sakit-sakitan. Bahkan setelah semua pertempuran itu, keadaan Jane menjadi semakin parah. Meskipun dalam keadaan seperti itu, Jane mengaku ingin tetap membantu Thor mengalahkan Gorr. Dan hal itu tentu saja langsung ditentang oleh Thor. Karena Jane dan Valkyrie kini sudah terluka, Thor akhirnya terpaksa pergi menghadapi Gorr seorang diri. Valkyrie lalu menyerahkan Thunderbolt pada Thor, dan Thor akhirnya pergi ke tempat Eternity. Di Eternity menggunakan kekuatan Bifrost dari Stormbreaker untuk membuka pintu Eternity. Tak lama kemudian, Thor juga akhirnya tiba di tempat tersebut. Sebelum menghadapi Gorr, Thor menemui anak-anak, meyakinkan mereka untuk menjadi seseorang yang pemberani. Today, you're Asgardians. Now collect your weapons. Setelah itu, semua anak mengambil benda-benda sebagai senjata mereka. Kemudian, Thor membagikan kekuatannya kepada mereka semua. Setelah mendapatkan kekuatan, semua anak-anak dan Thor langsung menyerang semua monster bayangan yang ada di sana. Berkat kekuatan Thor, semua anak-anak menjadi sangat kuat, sehingga mereka semua dapat mengalahkan semua monster dengan sangat mudah. Selagi anak-anak berhadapan dengan monster bayangan, Thor kini harus melawan Gorr seorang diri tanpa bantuan Stormbreaker-nya. Thor menjadi sangat lemah di hadapan Gorr. Ia bahkan hampir terbunuh dengan menggunakan pedang Microsword. Di tengah situasi itu, Jane tiba-tiba datang ke tempat tersebut. Jane kembali mengambil Mjolnir dan menggunakan kekuatannya untuk membantu Thor. Thor lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kembali Stormbreaker-nya. Setelah mengambil Stormbreaker-nya, Thor langsung menyerahkannya kepada Axel untuk membawa semua anak kembali ke New Asgard. Setelah memastikan semua anak selamat, langsung melanjutkan pertarungannya melawan Gorr. Ia kemudian berhasil mengunci pedang Microsword, sehingga Jane mengambil kesempatan itu untuk menghancurkan Microsword dengan menggunakan Mjolnir. Saat pedang Microsword akan bersatu kembali, Jane langsung mengurung serpihannya di dalam Mjolnir untuk kemudian dihancurkan. Karena Thor sibuk memperhatikan Jane, ia tidak sadar kalau Gorr kini sudah berhasil masuk ke dalam Eternity. Thor kemudian mencoba menyadarkan Gorr agar ia kembali ke jalan yang benar. Awalnya Gorr tidak peduli dengan apapun yang Thor katakan. Namun saat ia melihat Thor memeluk tubuh Jane, Gorr tiba-tiba teringat pada putrinya. Alhasil, Gorr pun memutuskan untuk meminta agar putrinya dihidupkan kembali. Tak lama kemudian, Love akhirnya muncul di hadapan Gorr dan membuatnya menangis bahagia. Sayangnya, setelah putrinya berhasil dihidupkan, Gorr malah sekarat karena kekuatan pedang Microsword. Begitu pula dengan Jane yang sekarat karena Mjolnir. Setelah itu, Jane akhirnya meninggal dunia, dan di detik-detik kematiannya, Gorr meminta Thor untuk merawat putrinya. Setelah semua kejadian itu, anak-anak di New Asgard akhirnya diajarkan ilmu bela diri. Sementara Thor akhirnya menjadi ayah sambung untuk Love. Tak disangka, Love ternyata juga memiliki kekuatan yang diturunkan dari para dewa. Karena hal itu, Thor memutuskan untuk mengembangkan kekuatan Love. Mereka bersama-sama menghadapi para alien dan mendapatkan julukan Thor, Love and Thunder. Dan film pun akhirnya selesai.